Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Amanda Firdaus dari Prodi Ilmu Komunikasi Kampus Unesa 5 dengan NIM belakang 150. Halo semuanya, aku mau tanya nih, berapa kali sih dalam sehari kalian membuka media sosial? Terus pernah nggak sih kita kayak membandingkan diri kita dengan orang lain, entah itu teman kita yang lebih bahagia, lebih sukses, lebih produktif. Terus kita merasa kayak, kok aku masih gini-gini aja ya? Padahal kita itu sama-sama tahu, itu tuh cuman potongan kecil dari kehidupan seseorang. Tapi entah kenapa kita itu merasa kayak cemas, sedih, terus bahkan kehilangan semangat. Nah, itu adalah hambatan mahasiswa di era digital. Dengan berkaitan dengan SDGs nomor 3 yaitu Good Health and Well-being, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang menyeluruh termasuk kesehatan mental. Sebagai mahasiswa, kita itu sering banget nih dianggap taat, dianggap mandiri, dianggap teguh. Namun di balik itu semua, kita itu berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian dengan banyaknya tugas, jadwal yang padat, bahkan ekspektasi dari orang tua, dosen, dan diri kita sendiri. Terus tanpa kita sadari, tekanan yang terus-menerus menumpuk akan menjadi stres yang berat. Dari data Kementerian Kesehatan, 4 dari 10 mahasiswa di Indonesia mengalami gangguan mental ringan, seperti gangguan kecemasan, stres, bahkan kelelahan emosional. Nah, tapi banyak dari kami, mahasiswa yang lainnya, memilih untuk diam. Karena apa? Karena takut dianggap payah, dianggap lemah, dan dianggap lebay. Padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita tidak bisa berprestasi bila pikiran dan hati kita lelah. Terus, apa sih rintangannya yang di era digital itu? Sebenarnya itu tekanannya berada di tekanan sosial di media online. Setiap kita scroll di media sosial, kita disuguhkan dengan kesuksesan yang tinggi, yang seperti memiliki IPK yang tinggi, mengikuti organisasi, terus memiliki bisnis, memiliki pasangan, dan terlihat bahagia. Padahal itu tuh semua orang itu nggak bisa seperti itu. Terus dan juga itu juga bukan salah siapa-siapa, entah itu kita maupun orang lain. Tapi di era digital itu bisa menjadi teman kita, asal kita melakukannya dengan bijak. Zaman sekarang itu udah banyak banget platform-platform positif seperti seperti akun edukasi yang membahas kesehatan mental. Terus juga ada aplikasi meditasi gratis. Nah, yang artinya teknologi itu bukanlah buruk, asal kita tahu batasan harus kapan kita online, kapan kita harus istirahat, dan bahkan kapan kita harus fokus pada diri sendiri. Dan juga kampus itu harus terbuka dari isu tersebut, entah itu membuka konseling untuk mahasiswa, membuat seminar tentang kesehatan mental, atau dosen yang ingin mendengarkan mahasiswanya. Bisa saja langkah kecil yang tersebut bisa membuat dampak yang besar. Menjaga kesehatan mental bukan tanda kita lemah,
Justru itu bukti bahwa kita berani mengakui bahwa kita manusia yang bisa lelah, berani menunjuk, berani bercerita, dan berani berhenti sejenak untuk menyembuhkan diri. Kita bisa mulai dari kecil, berhenti membandingkan diri, menghargai proses kita sendiri, dan saling mendukung satu sama lain. Karena good health and well-being bukan hanya soal tubuh yang sehat, tapi juga hati yang tenang dan pikiran yang damai. Kalau mahasiswa bisa tumbuh kalau mahasiswa bisa tumbuh dengan mental yang kuat, aku yakin masa depan yang berkelanjutan bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.